Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau unboxing ini nih, satu buah paket. Jadi ini adalah laptop yang menurut gue terbaik di harga di bawah 10 jutaan. Nah, ya udah langsung kita unboxing aja. Intinya ini laptop bisa main gaming kelas AAA ya. AAA itu udah bisa lah intinya. Di bawah 10 jutaan kan jarang-jarang tuh laptop yang bisa main gaming AAA. Ya udah yuk langsung aja, sesuai judul ini adalah Advance Work Plus yang pakai prosesor Ryzen 5 6600H. Ya udah kita unboxing isi dari paket Advance Work Plus ini. Oke, jadi ini adalah paketnya ya, dan ini muat satu frame dari kamera gua nih. Ya udah langsung aja kita unboxing dari laptop Advance ini. By the way, ya ini gua beli di harga 6,4 juta langsung lewat TikTok. Oke, gua belinya langsung di TikTok, dan kebetulan kemarin ada promo harganya segitu. Ya udah gua gas aja, nggak pakai pikir lama. Karena kalau gue lihat di marketplace lain ini harganya itu masih di harga 7 juta ya, 6,9 juta. Ya 7 juta lah. Jadi di TikTok ya lumayan lah dapat potongan. Nah, udah gue langsung sikat aja. Jadi ini adalah dusnya ya dari mereknya Advance. Oh, ini dus luarnya. Berarti dalamnya masih ada lagi nih. Dus luarnya aja udah pakai merek loh, Advance. Ya udah coba kita unboxing untuk dus dalamnya ya. Bisa double begini. Nah, ini kosong, dan ini adalah si laptopnya. Wah, ini gue udah dapat yang dus terbaru ya, karena dus yang baru-baru awal-awal dirilis itu dia pasti pakai dus yang kayak tadi, kayak kardus Indomie gitu. Warnanya coklat, tapi ini udah versi yang terbaru. Jadi di dalam dusnya ini ada ya laptopnya. Ya udah, mereka di luar dus ada merek Advance. Ini bentukan dari laptopnya, dia tagline-nya Pride in Performa. Dia udah pakai prosesor dari AMD Ryzen dan juga iGPU-nya dari AMD Radeon ya. Dan ini udah ada fingerprint sensor loh. AMD Performa dan dual cooling system. Oke, ini mereka Work Plus. Di bagian kiri cuma tulisan logo Advance. Di bagian kanan juga logo Advance, bagian atas ada mereknya. Dan di bagian bawah juga ada mereknya. Di bagian belakang sama ya selling point-nya. Nah, ini tinggal kita masih ada segel, tinggal kita gunting aja untuk segelnya. Dusnya kayak tipikal merek dus HP sih ini. Tinggal kita segel aja. By the way, ini kita nggak dapat tas ya. Karena ya harganya emang udah murah. Ngapain dapat tas lagi? Tas tinggal kita beli di luar aja. Oke. Langsung kita unboxing. Kosong. Terus di sini ada plastik ya. Dan ini laptopnya langsung ada tulisan Work Plus loh. Ini masih plastikan. Ini kita taruh bawah dulu. Kita lihat dulu isi dalam paketnya. Ini ada beberapa lembar petunjuk manual ya. Petunjuk manual dari Advance, dan ini untuk garansi, alamat garansi dan kartu garansinya nih. Kota-kota kalian ada nggak nih? Kalau gue di Jakarta mah udah pasti ada sih kartu garansi ya ini. Terus ini apa nih? Karet. Ini karet untuk bagian bawahnya biasanya. Kalau kita mau buka laptopnya di bagian bawahnya kan kita mau lihat jeroannya tuh pasti bawahnya di dalam dari karetnya ini. Nah, ini kita dapat karet tambahan. Oke. Terus di bagian bawahnya udah kosong gini aja sih. Tinggal charger. Outputnya ini dia 100 watt loh ini outputnya. Dan juga ini ada kabel C2C ya. Dia itu pakainya power delivery, jadi C2C. Coba kita lihat. Nah, itu kabel Type C to Type C. Dan ini dia untuk si laptopnya. Nah, coba kita buka. Ini sih laptopnya agak lumayan berat sih daripada laptop yang kebanyakan laptop yang apa ya? Laptop yang boleh dibilang kelas-kelas mid range ini. Nah, agak lumayan berat, dan ya bagian atasnya polos aja, ada kata Work Plus aja sesuai mereknya. Dan di bagian bawahnya ya kayak begini. Tuh, nah ini karet yang tadi nih.
Kalau kalian mau buka covernya, ini pasti ada baut nih di dalam sini. Nah, kita dapat karet lagi tuh, untuk tuh sama kan. Nah, untuk ya ketakutnya kalau kalian buka karetnya putus, ya udah tinggal kita langsung buka dari si laptopnya. Bisa dibuka pakai satu tangan gak ya? Tes ya. Wih, bisa dong. Ada kain ya untuk pelapis dari keyboardnya. Nah, dari bentukan keyboardnya sendiri ini apa ya? Ya standar lah ya. Nggak terlalu yang, tapi tactile-nya dalam juga sini. Kalau buat ngetik sih ya standar sih. Tapi di bagian F1 sampai F12 ini udah warnanya beda ya, udah berwarna si abu-abu, yang lainnya warna hitam. Untuk trackpadnya ini menurut gua agak lumayan lebar ya, memang lebar sih bentukannya, tapi tepat di tengah-tengah sih, enggak di samping, tapi tetap peletakannya di tengah. Dan ini untuk fingerprint sensornya. Oke, ini prosesornya nih, AMD Ryzen 5 6000 series 6600H ya berarti. Oke, dan iGPU-nya dari AMD Radeon juga, AMD Radeon 660 apa 680 gitu. Cobalah kita tes nyalain untuk pertama kalinya. Tinggal kita lihat, oh ini bisa dibuka langsung dong, bisa mendatar gini. Ini berapa derajat? 90 derajat ini kalau nggak salah ya. Tuh, bisa langsung begini dong. Keren nih, asli keren. Dan kalian bisa lihat lah ya untuk layarnya ini nanti. Nah, ini lagi booting dulu biasanya, booting, dan kita harus setup dulu sih biasanya. Biasa pertama kali masuk ke Windows. By the way, ini udah dapat Windows 11 Home ya, secara orisinal dari Advan-nya. Tuh, warnanya sih cakep. Bagian belakang ini warnanya abu-abu, lebih ke ngedove ya. Kalau bagian luarnya kan dia lebih ke arah silver, tapi bagian dalamnya ini lebih ke arah doff. Jadi abu-abu yang nggak mengkilat. Nah, ini kita udah disuruh setting Windows nih. Ya udah, ini gue setting dulu. Kita gue kasih unjuk untuk hasil Cinebench-nya aja, benchmarknya aja kali ya. Nanti gamingnya di video yang akan datang. Ini gue setup dulu, nanti gue kasih tahu untuk Cinebench-nya tuh dapat skor berapa. Oke, jadi ini udah gue setup ya, dan sekarang gue lagi benchmark pakai Crystal Diskmark ya. Untuk si SSD-nya nih, dapat kecepatannya berapa nih? Jadi ini menurut gue nih lumayan kenceng loh. Dari harganya yang gue beli di 6,4 jutaan. Dan ini speed bacanya itu udah di 3500 loh. Dan speed nulisnya di 2600. Dimana ini sih udah kenceng sih ini. Bahkan laptop-laptop yang di atasnya di harga 10 jutaan itu bahkan masih ada juga yang masih di bawah dari skor Crystal Diskmark-nya ini. Ini menurut gue udah kenceng sih ini. Nah, sekarang gue tutup dulu. Kita ke Cinebench ya, langsung aja ke Cinebench. Oke, jadi ini di Cinebench R20 ya. Gua pengen tes untuk CPU-nya nih, prosesornya nih, AMD Ryzen 5 6600H yang seri high punya. Oke, coba tes dulu, gue tes dulu yang untuk multicore-nya ya. Dia dapat untuk si skor Cinebench R20-nya itu berapa? By the way, ini gue tanpa colok-colok ya, kan ada charger ada di sebelah sini kalau nggak salah nih. Ini gue by the way tanpa colok charger, ini murni menggunakan baterai langsung ya. Oke, jadi untuk Cinebench R20-nya dia mendapatkan skor di 3382 poin. Menurut gua ya kenceng sih, 3000-an dapat lo. Gila, laptop 6 jutaan. Sekarang gua cek yang si single core ya. Dan untuk hasil single core-nya di 473. Menurut gua not bad sama sekali, karena ini adalah prosesor yang udah high punya. Jadi ini harga
6,4 juta untuk sekelas laptop Advance Work Plus ini udah menarik banget sih. Nah, kalau saran gue, kalian kalau mau beli pas mending lagi diskon-diskon flash sale kayak gini nih. Kalau harga 7 juta ya menurut gue agak-agak kurang gimana gitu. Nah, gue dapat 6,4 juta di TikTok. Kalian pantengin aja terus di TikTok Advance Indonesia. Ya udah, mungkin segini dulu aja video unboxing dan hasil tipis-tipis untuk benchmarknya dari laptop Advance Work Plus ini. Ya udah, nanti next video gue langsung review kedalamannya. Oke, ya udah, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye.